Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Seperti biasa, setiap Rabu pagi kita datang pada Tuhan dalam persekutuan doa dari GKMI Pengharapan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Allah di dalam hati kita. Bersama-sama kita mau katakan, mulia, sembah, Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Mohon pimpinan Tuhan untuk semua
dari kami yang bertugas. Kami berdoa untuk Ibu Joyce yang membawakan firman Tuhan. Kami berdoa untuk internet. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini ikut join dalam persekutuan doa ini. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan terdengar firman-Mu. Katakan hatiku telah siap. Hatiku telah siap
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami persilakan Ibu Joyce untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih, Bu Ruth. Mari Bapak Ibu kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kesegaran, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul dalam rumah kami masing-masing dan berkumpul di udara untuk sama-sama berdoa. Dan kami juga sama-sama memuji Tuhan, dan sebentar kami ingin belajar akan kebenaran akan firman-Mu, biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, biar kami boleh tertuju dan fokus hanya kepadamu saja ya Tuhan. Izinkan kami untuk mau merendahkan hati kami untuk sama-sama belajar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan juga mau mempersiapkan hamba-Mu, biarlah apa yang hamba ucapkan itu bukan karena melalui kekuatan hamba-Mu, tetapi itu adalah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ah, Ya, pagi ini aku mau membawakan tentang uh, pemenang ya, gitu. Di mana terkadang kita selalu berpikir yang namanya pemenang itu hanyalah sebuah pertandingan saja, gitu. Tetapi dalam pagi ini uh, aku mau mengajak gitu tentang pemenang itu yang bagaimana sih? Karena terkadang mudah ya bagi kita gitu untuk menilai seseorang atau melihat seseorang, kondisi seseorang itu hanya pada bagian luarnya saja, tanpa kita mengetahui ada apa dengan orang itu sebetulnya gitu. Kita nggak pernah mengetahui apa yang menjadi pergumulan orang itu, kita nggak pernah mengetahui apakah orang itu bahagia atau enggak. Tapi yang kita lihat tuh hanya sisi luarnya aja ya, gitu. Jadi terkadang kita suka juga melakukan yang namanya semacam sebagai judgment ya, karena kita hanya melihat gitu ya, lalu kita membicarakannya. Misalkan, ketika orang itu dengan kondisi ke keuangannya sulit, atau orang itu mudah sakit gitu ya, atau kok orang ini selalu ada masalah, atau mungkin dia nggak dapat dapat kerja, nggak gimana gimana, pasti kita suka merasakan ini orang tuh hidupnya gagal. Orang ini adalah orang yang pasti susah untuk jadi pemenang gitu lah ya. Karena kok eh, segala sesuatu yang mau dia kerjakan itu tidak ada yang berhasil gitu. Kesehatan pun susah dia dapatkan gitu. Tapi ketika kita melihat orang dengan kesuksesan, dengan hidup yang sehat, dengan uang yang berkelimpahan, terkadang orang akan menyatakan bahwa orang itu hebat, sukses dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan pagi ini juga aku mau mengajak eh, kita semua gitu, termasuk saya juga, kita sama-sama belajar apa sih pemenang kalau menurut sudut pandang dari firman Tuhan. Di sini saya mengambil dari 2 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bantu bacakan, yaitu, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi, kalau dilihat dari sini adalah dinyatakan pada ayat ini adalah Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan semata-mata. Jadi bukan segala sesuatu melalui diri kita sendiri. Tapi kalau memang kita hidup di dalam Tuhan, kemenangan itu pasti ada gitu. Misalkan lagi, kenapa sih kok bisa Tuhan dikatakan sebagai sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya Tuhan dari lahir hingga dia disalibkan, Tuhan kita
mengalami kesulitan dan pencobaan atau tidak di masa hidupnya. Kayak misalkan ya, bulan lalu kita baru saja merayakan Paskah, di mana Yesus tuh disalibkan. Sebelum dia disalibkan aja dia tuh udah dihianati, dicemooh dan disiksa gitu. Nah, kalau kita melihat hal itu, apakah yang dialami Tuhan itu adalah suatu kekalahan hingga dia harus disalibkan? Pasti jawabannya, kalau buat orang yang tidak tahu, pasti akan menyatakan Tuhan kalah. Tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kita tahu jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak kalah. Kenapa Tuhan nggak kalah? Karena Tuhan hanya mengikuti perintah Bapaknya. Bukan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi Tuhan mengikuti perintah Bapaknya. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus katakan dan aku sampaikan. Jadi, oleh karena itu, terkadang kita tuh tidak bisa melihat segala sesuatunya hanya dari luar saja. Tetapi kita harus mengenal dan mengetahui orang itu seperti apa. Seperti yang dilakukan Yesus ketika dia mau menerima yang namanya siksaan, cercaan, hinaan, hingga mati di kayu salib. Itu adalah demi sebuah kemenangan di mana dia juga mau melaksanakan perintah Bapa. Itu. Nah, bagaimana sih untuk kita bisa menjadi pemenang menurut firman Tuhan? Dengan cara apa? Di sini aku menjabarkan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah satu, orang yang berada di dalam Kristus. Orang yang berada dalam Kristus adalah dapat melawan tipu muslihat si jahat. Orang-orang dibuat fokus dalam kesuksesan menurut definisi dunia, yaitu materi ataupun kebahagiaan yang membuat kita tuh lupa dan menjauh dari Kristus. Karena ketika kita bahagia, ketika kita merasa dalam kehidupan yang sukses, terkadang kita suka lupa kita itu sukses karena siapa. Karena apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki sebetulnya bukan hanya hasil jeripaya kita sendiri, tetapi ada peran Tuhan di dalamnya. Gitu. Sehingga terkadang itu yang membuat kita tuh jadi agak jauh ya gitu. Apalagi terkadang kita juga uh, membuat kita tuh takut gitu. Kayak misalkan ya waktu uh, aku masih kerja dulu tuh, terkadang atasan suka ngasih perintah yang buat aku tuh nggak nyaman gitu. Aku tahu kalau aku melakukan itu pasti Tuhan tuh sedih gitu. Sehingga aku nggak mau dan kalau misalkan aku nggak mau, aku biasanya selalu menolak. Walaupun aku tahu nih konsekuensinya apa gitu. Jadi kalau misalkan aku sampai melakukan penolakan, biasanya aku pasti setiap pulang dari kantor, aku pasti langsung cerita sama Koyo gitu. Ah, aku bilang, aku kalau manggil Koyo kan Bul ya. Aku bilang, Bul, kalau misalkan sewaktu-waktu aku bakal dipecat, maaf ya gitu. Karena aku barusan aja menolak apa yang diperintahkan oleh orang kantor gitu. Ah, karena aku nggak suka, aku bilang ngelakuinnya. Tapi ketika aku diperhadapkan hal itu, sebetulnya ada nggak sih rasa takut dalam hatiku? Ada sih gitu. Tapi aku juga nggak mau kalau aku melakukan hal yang sedih gitu ya, membuat Tuhan sedih karena eh, sempat ada salah satu atasanku juga di situ, dia juga kena pecat gitu ya. Dan ketika dia kena pecat itu ketahuan ternyata dia kan melakukan kecurangan gitu. Tetapi di sini aku cuma berpikir kalau aku melakukan yang benar, Tuhan pasti ada di pihak aku gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah takut sama sekali. Tetapi terkadang
konsekuensinya ada juga gitu. Kalau Seperti orang-orang yang hidup di dalam Kristus biasanya susah nih dapat teman gitu. Karena kayak teman-teman aku tuh selalu bilangnya gini, kalau temenan sama Joyce tuh susah. Terkadang gak bisa dibelokin. Maunya lurus doang. Kalau udah berkata A, dia hanya mau A. Tidak akan merubah menjadi B. kemarin ada Karena aku cuma berpikir adalah bagaimana cara aku bisa tetap hidup di dalam Tuhan. Seperti itu. Kemudian, kalau yang kedua adalah orang yang berjalan dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Di mana orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Mereka tidak hanya mendengarkan, memahami, dan melakukan ajaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua bisa hidup dalam kasih dan kebenaran. Tetapi juga ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita tuh menyadari bahwa Roh Kudus adalah sumber pimpinan kita dan kekuatan untuk hidup sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat terbuka dan dapat tunduk dalam pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Seperti yang aku tadi sharingkan ya, di mana ketika aku sempat berpikir, wah, dengan aku menentang melakukan sesuatu, aku pasti dipecat. Tetapi memang enggak. Kalau kita yakin, kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti akan tetap memberkati kita. Dan Tuhan pasti akan jaga. Tuhan nggak akan pernah membiarkan kita itu ya hidup dalam ketakutan atau hidup dalam kekhawatiran. Karena Tuhan tuh selalu jaga setiap anak-anaknya yang mau hidup dan berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan setiap apa yang diperintahkannya. Dan yang ketiga adalah orang yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus adalah orang yang mau melakukan kebaikan dan berani mengabarkan kebaikan kepada semua orang agar mereka mau menjadi murid Kristus. Kita mungkin merasa nggak nyaman gitu ya. Atau mungkin ada rasa takut. Jujur Bapak Ibu, pagi ini sebetulnya ketika saya harus sharing firman Tuhan ataupun harus tampil di muka. Aku bukan orang yang senang tampil di muka. Aku selalu senang bekerja di belakang layar. Itu ada rasa tidak nyaman, ada rasa kegelisahan gitu. Sehingga eh, sampai kemarin gitu ya, aku tuh selalu berpikir setiap hari, aku mau sharing apa ya? Tuh, sampai aku tuh bilang, Tuhan, aku mau ngomong apa ya? Aku tuh bener-bener gak tahu gitu. Dan aku bilang sama Koyo, Bu, aku apa bilang aja ya sama Bu Rita. Aku bilang gitu. Jangan dijadwal lagi gitu. Karena kalau dijadwal tuh rasanya pasti ada rasa eh, takut, rasa aduh, persiapan itu harus banyak baca nih, harus mencari banyak resource dan lain sebagainya gitu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Tapi yang ada Koyo bukannya menjawab yang memberi kekuatan, tetapi malah jawabannya kalau kamu berhenti, yang ada kamu akan hidup dalam keresahan. Dia bilang gitu. Sedangkan ketik orang yang hidup dalam keresahan itu pasti nggak akan enak gitu ya. Jadi sebetulnya ketika saya persiapan mungkin nggak nyaman, mungkin ada rasa beban gitu. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa jadi pemenang yaitu apa? Berarti saya harus melawan diri saya sendiri, bukan mengikuti apa yang saya mau, tetapi kembali seperti pada poin yang pertama dan kedua adalah mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Seperti Tuhan mengikuti perintah Bapaknya, begitu juga kita sebagai umatnya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi pagi ini
aku benar-benar ingin kita sama-sama belajar gitu. Firman Tuhan pagi ini juga menegur diriku sendiri, di mana untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat dari Tuhan, baik itu dari firman-Nya, mungkin dari segi materi ataupun dalam hal lainnya, sebaiknya kita juga bisa memberikan kepada orang lain. Karena berkat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus mau, kita harus bisa membagikan kepada orang lain. Gitu. Karena itulah cara kita untuk bisa menjadi pemenang. Yaitu apa tadi? Kita mau menyebarkan keharuman. Berarti apa? Kita menyebarkan yang namanya kabar kebaikan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Gitu. Karena kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita, itu tidak hanya semena-mena untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita harus bisa bagikan kepada orang lain. Kalau perlu kita bisa memberitahukan kepada orang lain siapa itu Tuhan. Karena kita sudah merasakan yang namanya kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Terkadang aku pun merasakan bahwa Tuhan itu adalah Bapakku, sahabatku, gitu ya. Aku sering banget bilang sama teman-teman di Epic ya, satu perkumpulan aku, di mana aku bilang, aku mungkin di dalam dunia udah nggak punya papa, karena papaku udah meninggal. Tapi aku masih punya bapak, ya. Bapak itu kadang aku suka jadi kayak papa aku di mana aku bisa cerita, aku bisa berkomunikasi gitu. Baik itu lewat doa ataupun melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari ya. Melalui kalau saya yakin Bapak Ibu di sini semua mengikuti Gema, pasti kita sama-sama belajar membaca setiap pagi. Di situ aku merasakan gitu ketika aku berbicara sama Tuhan, ketika aku berkomunikasi dengan Tuhan, itu adalah saat-saat terindah kita. Dan tinggal kita, bagaimana kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi untuk pagi ini, untuk kita mendapatkan kemenangan di dalam Yesus, kita harus ingat untuk mengikuti jalan kemenangan yang Kristus miliki. Segala perintahnya dengan melakukannya. Segala sesuatu pasti ada prosesnya. Prosesnya tidak pernah selalu enak. Yang namanya proses itu selalu akan ada rasa tidak enak. Sakit seperti periuk ya. Untuk menjadi terlihat indah, periuk itu harus diolah, harus dibejak-bejak, harus diulen-ulen gitu ya. Tetapi ketika dia sudah menjadi periuk, dia akan terlihat indah. Memang prosesnya tidak ada yang enak. Prosesnya itu sakit. Tetapi segala yang sakit, segala yang berat yang kita hadapi itu yang membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita bisa melaluinya, itu adalah kemenangan sejati yang kita didapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini hamba-Mu telah selesai berbicara ya Bapak. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi setiap kami ya Bapak yang telah mendengarnya. Kami serahkan semuanya Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan. Engkau yang beracara ya Bapa. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Serahkan balik pada Ibu Ruth. Terima kasih Ibu Joyce yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kita boleh menjadi pemenang yang memuliakan nama Tuhan. Walau dalam keadaan apapun, jikalau kita bergantung kepada Sang Pemenang, kita akan menjadi pemenang. Karena pasti Tuhan akan memberkati dan menolong setiap apapun yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ajarku berdoa. Tuhan ajarkan ku berdoa.
Tuhan ajarkan ku berdoa, ini doaku setiap hari. Ku ingin tahu kehendak-Mu, Tuhan ajarkan ku berdoa. Aku dalam-Mu, Kau dalam-Ku, menjadi satu. Ku memohon, beriku kuasa dalam Tuhan, hidup bersama sesamaku. Tuhan berikan kuasa doa dalam dunia penuh dosa. Banyak yang mati tanpa harap, Tuhan berikan kuasa doa. Aku dalam, Kau dalam-Ku, menjadi satu. Ku memohon, beriku kuasa dalam doa, hidup bersama sesamaku. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami ya Tuhan, seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kami mau menyerahkan setiap kami, dimanapun kami berada, agar kiranya Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya anugerahkan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang kiranya anugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan. Dan terlebih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memakai kami melalui setiap kehidupan kami masing-masing, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sebab seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kami untuk boleh kami terus menggunakan setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami ini, setiap talenta yang Tuhan percayakan pada kami, bahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh terus Tuhan pakai untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kasih Tuhan pada setiap orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mempergunakan kehidupan kami ini untuk terus Tuhan pakai menjadi berkat, jadi garam dan terang Tuhan bagi dunia di tempat kami berada ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, silakan mengambil waktu duduk sebentar.